Potensi pertumbuhan smartfren sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis telekomunikasi. Kita akan membahas jurus smartfren mendongkrak jumlah pelanggan bersama Deputi CEO Smartfren Joko Tata Ibrahim. Selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk corporate action. Pak Joko, ini kalau kita bicara soal pandemi COVID-19, ini memang sangat berdampak pada berbagai sektor. Tapi bagi telekomunikasi termasuk juga smartphone ini nampaknya menjadi blessing in disguise ya? Kelihatannya begitu, ya. Karena orang banyak work from home, jadi banyak sekali mereka harus update dengan penggunaan media sosial, dan sehingga pemakaian internetnya mereka juga meningkat yang cukup besar. Sehingga hampir semua operator mengalami pertumbuhan daripada pemakaian internetnya, data-data internetnya, kota-kota itu. Oke, strategi smartfren sendiri untuk mengambil keuntungan dari situasi ini apa Pak Joko? Ya, pertama kita juga sangat beruntung juga bahwa telekomunikasi merupakan salah satu industri strategis yang dianjurkan pemerintah untuk tetap bisa beroperasi selama masa pandemi COVID-19 ini. Jadi PSBB itu berlaku, tapi kita tetap boleh tetap melaksanakan, termasuk distributor dan gerai-gerai kami, dan juga toko-toko yang melayani konsumen untuk pelayanan kota-kota internet. Nah, ini jadi kita tetap beroperasi penuh. Okay. Ya, dan pejabat yang terkait menyadari itu sehingga kami diberikan kebebasan. Karena memang ini internet sekarang ini kuota ini sudah menjadi sebagai sembakonya masyarakat. Ya, karena itu sangat penting. Jadi itu kita tetap melayani konsumen kami, dan sehingga kita melihat kenaikan kredit yang cukup besar selama masa pandemi ini justru. Okay. Dan di samping itu kami juga memperkuat produk-produk kami. Ya, jadi produk kami bulan seperti misalnya unlimited itu juga kita tetap perkuat, dan juga tetap dengan mencari pelanggan-pelanggan baru. Di samping itu kita juga malah di waktu-waktu pandemi ini lebih kreatif lagi untuk membuat produk-produk baru yang kita sesuaikan dengan gaya hidup di masa pandemi, di mana orang banyak transaksi secara digital dan tidak bertemu muka. Bagaimanapun juga ada keterbatasan gerak di antara para konsumen. Itu yang kami lakukan selama ini. Oke, itu dengan salah satu produknya yang tadi kalau saya tidak salah adalah Power Up ya? Ya, Power Up, baby yang kita luncurkan dalam masa pandemi. Oke, baik. Pak Joko, ini apakah terlihat sebetulnya ada peningkatan jumlah pelanggan baru selama pandemi COVID-19 ini? Ya, betul sekali. Jadi selama pandemi ini di samping trafik yang meningkat, pelanggan baru kami juga meningkat. Dan itu tidak heran karena memang smartfren dikenal dengan kecepatan data internetnya, dan yang paling penting lagi dengan harganya yang sangat terjangkau. Kami punya produk yang 1 GB-nya hanya Rp2.000. Jadi dan di samping unlimitednya yang hanya bayar Rp75.000 sebulan bisa pakai cukup puas. Okay. Dan ini yang terjadi, sehingga tentunya dengan masa pandemi di mana pemakaian konsumen meningkat, konsumen mulai berpikir secara logis, karena mungkin budget mereka tidak bisa bertambah masa pandemi, malah ada masalah-masalah income, masalah dirumahkan, tapi kebutuhan internet harus tetap dipenuhi. Yeah. Nah, tentunya mereka beralih mencari produk yang sesuai dengan kantong mereka sekarang ini. Okay. Dan itulah kita dapat mendapati suatu peningkatan pelanggan yang cukup besar dalam masa pandemi ini justru. Sampai berapa? Demikian juga dari sekolah-sekolah juga, karena banyak sekolah yang juga tutup dan harus belajar di rumah. Mereka banyak menjadi pelanggan smartfren dengan budget-budget yang memang sudah kita buat pas untuk budget mereka. Okay. Rp50.000 per bulan. Sampai berapa persen Pak Joko peningkatannya selama pandemi ini? Selama pandemi ini kita meningkat sekitar 8-10% ya. Oke. Okay. Sekitar 8-10%. Berapa total pelanggan smartfren saat ini? Saat sekarang ini pelanggan kita sekitar 27-an juta.
Oke. 27 juta. Dan kebanyakan mereka memang berlangganan data smartfren ya? Pelanggan data smartfren memang dari smartfren dulu ya, memang terkenal untuk internetnya 4G LTE, internet cepatnya. Dan data itu yang menjadi kontribusi terbesar terhadap pendapatan smartfren selama ini? Iya, secara awal memang data merupakan kontribusi terbesar karena di voice kalau dulu kita kan karena pelanggan base-nya masih rendah, tidak banyak menjadi sumber pendapatan yang besar, apalagi zaman sekarang dengan WA, chatting dan segala macam. Jadi direct call itu sudah mulai ditinggalkan oleh konsumen karena kalau sudah berbagai data, udah bisa voice, udah bisa data, udah bisa video, semua all in one. Oke, berapa persen kontribusi pendapatan smartphone dari produk data ini, Pak Joko? Wah, itu hampir 90% lebih ya. Oke. Karena voice kita kecil sekali, dan yang lain-lain juga masih tidak terlalu banyak. Konten-konten juga berkembang, tapi tetap sumber pendapatan kita ada dari data. Oke, ini kalau bicara soal industri telekomunikasi, ini memang menjadi sesuatu yang menarik. Ya, ini industri yang sangat potensial, pasarnya besar sekali, tapi di lain sisi pemainnya juga tidak sedikit. Nah, pasti perusahaan lain juga akan mencoba untuk mengambil momentum dari pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk bagi smartphone sendiri, strategi dalam berkompetisi di industri ini apa yang akan dilakukan? Ya, jadi smartphone memang untuk dapat meningkatkan market share kita harus tumbuh lebih cepat daripada kompetitor kami tentunya. Ya, seperti yang 2 tahun terakhir ini kita tumbuh cukup besar di double digit yang cukup besar. Ya. Setiap tahun demi tahun selama 3 tahun terakhir ini kita tumbuh 40-50%. Di mana industri sebetulnya bahkan statik dan single digit. Jadi dengan demikian kami bisa mengejar ketinggalan kami sebagai pendatang yang paling terbaru di kancah industri telekomunikasi ini. Dan tentunya strategi kami yang adalah bagaimana mengerti kebutuhan konsumen akan kebutuhan internet yang makin tinggi, dan itu juga terutama di kalangan milenial. Kalangan anak muda, milenial, pelajar, dan kebutuhan mereka itu tinggi sekali, dan kita menyiapkan program-program yang sangat sesuai dengan kantong mereka, dan gaya konsumsi mereka, dan gaya hidup mereka. Dan ini misalnya kita ada 3 jenis produk. Yang pertama kita sebut seperti kartu perdana gokil atau portfolio, yang berarti jualnya kuota. Jadi kita bikin dengan harga yang sangat terjangkau. Dan saya katakan bahkan ada yang 2.000 per giga. Dan ini sangat memikat bagi para milenial. Dan kemudian ada juga kalangan konsumen yang punya jatah, ibu rumah tangga misalnya udah menjatahi, oh ini di amplop gajian suaminya itu dan dipisahkan, ini adalah untuk kebutuhan internet. Jadi sebulan ini segini, nggak bisa ditambah-tambah lagi. Nah ini kita menjadikan program unlimited tadi, yang setiap harinya dapat 1 giga. Jadi dengan beli 75.000, mereka dapat 1 giga setiap harinya. Jadi nggak usah pusing, tidak akan tambah. Baik Pak Joko, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut nanti. Pemirsa jangan kemana-mana, Corporate Action masih akan kembali usai jeda.